Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 10 Agustus 2022. Kita merayakan pesta Santo Laurentius, Diakon dan Martir. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26. Kita diingatkan bahwa di saat kita melayani Tuhan lewat sesama, di saat yang sama Tuhan dekat dan sangat peduli dengan kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami untuk selalu melayani Engkau lewat sesama. Di saat kami melayani Engkau lewat sesama kami, pada saat itu juga Engkau dekat dan sangat peduli dengan kami. Tuhan, kuatkanlah iman kami. Berilah kami kesabaran dan ketekunan agar kami selalu menjadi pelayan-Mu yang setia. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah, di saat kita melayani Tuhan lewat sesama, Tuhan dekat dan sangat peduli dengan kita. Hari ini kita merayakan pesta Santo Laurentius Martir dan Diakon. Dia adalah satu dari ketujuh diakon agung yang bekerja membantu Sri Paus di Roma. Oleh Paus Sixtus II, Laurentius ditugaskan mengurus harta kekayaan gereja dan membagi-bagikan derma kepada para fakir miskin di seluruh kota Roma. Ia juga melayani Sri Paus dalam setiap upacara keagamaan. Ketika Paus Sixtus II ditangkap oleh serdadu Romawi, Laurentius bertekad menemani dia sampai pada kematiannya. Kepada Paus ia berkata, "Aku akan menyertai kemana saja engkau pergi. Tidaklah pantas seorang imam agung Kristus pergi tanpa didampingi diakonnya." Paus Sixtus terharu mendengar kata-kata Laurentius. Lalu ia berkata, "Janganlah sedih dan menangis, anakku. Aku tidak sendirian. Kristus menyertai aku. Dan engkau, 3 hari lagi engkau akan mengikuti aku ke dalam kemuliaan surgawi." Ramalan Paus Sixtus itu ternyata benar-benar terjadi.
prefek kota Roma yang tahu bahwa gereja mempunyai sejumlah besar kekayaan mendapat laporan bahwa Laurentiuslah yang mengurus semua kekayaan itu. Karena itu, Laurentius segera dihadapkan kepada penguasa Roma itu. Ia dibujuk agar secepatnya menyerahkan semua kekayaan gereja itu kepada penguasa Roma. Dengan tenang Laurentius menjawab, "Baiklah Tuan, dalam waktu 3 hari akan kuserahkan semua kekayaan ini kepadamu." Laurentius dibiarkan kembali dan mengumpulkan orang-orang miskin dan membagi-bagikan kekayaan gereja kepada mereka. Di bawah pimpinannya, orang-orang miskin itu berarak menuju kediaman prefek Roma. Kepada penguasa Roma itu, Laurentius berkata, "Tuanku, inilah harta kekayaan gereja yang saya jaga. Terimalah dan peliharalah mereka dengan baik." Tindakan dan perkataan Laurentius dianggap sebagai satu olokan dan penghinaan terhadap penguasa Roma. Karena itu, ia ditangkap dan dipanggang hidup-hidup di atas terali besi yang panas membara. Laurentius tidak gentar sedikit pun menghadapi hukuman ini. Setelah separuh badannya bagian bawah hangus terbakar, ia meminta supaya dibalik sehingga seluruh badannya bisa hangus terbakar. Akhirnya, Laurentius menghembuskan nafasnya di atas pemanggangan itu sebagai seorang ksatria Kristus. Dalam tulisan Santo Agustinus, di sana dikatakan bahwa orang yang berdoa memohon perantaran Santo Laurentius, doanya terkabulkan. Kunci keberanian Santo Laurentius adalah kedekatannya dengan Sri Paus Sixtus II, yang saleh itu, dan juga karena kekuatan imannya akan Yesus Kristus. Dia selalu sadar bahwa menjadi pelayan Sri Paus, dia selalu merasa dekat dengan Paus. Paus adalah wakil Kristus di dunia ini. Melayani Paus berarti melayani Kristus. Santo Laurentius sungguh percaya bahwa dalam menjalankan tugas pelayanannya, di saat yang sama ia selalu merasa dekat dengan Tuhan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus dengan tegas katakan, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Ajakan Yesus ini sungguh sangat menguatkan para pelayan Kristus, termasuk Santo Laurentius. Dia sungguh merasa kuat dan tidak takut sedikit pun, walaupun dia dipanggang dalam api yang menyala. Sebagian tubuhnya sudah terbakar, masih juga meminta para algojo untuk membalikkan tubuhnya agar bagian yang belum terbakar harus dihanguskan. Sungguh satu keberanian yang sangat luar biasa. Dari manakah kekuatan dan keberanian itu datang? Pasti dari Kristus yang dilayaninya. Santo Laurentius, orang yang suci, selalu dekat dengan Kristus. Daripadanya lah dia selalu mendapat kekuatan dan keberanian dalam menjalankan tugas pelayanan dan menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, berlomba-lombalah menjadi pelayan dan saksi Kristus yang setia dan bertanggung jawab. Percayalah bahwa di saat kita melayani Tuhan, di saat yang sama kita sungguh dekat dengan Tuhan yang kita layani. Tuhan tidak pernah meninggalkan siapa saja yang melayani Dia lewat sesama kita. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menguatkan iman kita dan memberi kita kesabaran dalam mengikuti beraneka macam tantangan di saat kita melayani Tuhan lewat sesama kita. Kita mohon Santo Laurentius dan Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga.
Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan hari ini, secara khusus mereka-mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.